Shalom, selamat pagi Saudara Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Kita sedang bahas satu tema, yaitu perlu Roh Kudus atau butuh Roh Kudus. Kemarin Roh Kudus, kita tahu bahwa dengan adanya Roh Kudus kita ini bisa berbuah di masa tua, bahkan tetap segar dalam hidup ini. Kalau orang lain masa tua, masa pensiun, hidup tanpa harapan, tidak bagi anak-anak Tuhan. Ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, dalam hidup kita ini kita masih bisa bersaksi. Orang berkata di masa tua orang bisa pikun, lupa ingatan, dan banyak hal, penyakit, otak yang mengecil dan lain sebagainya. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, itu akan membuat perubahan terjadi dalam hidup kita. Perbedaan dengan orang lain, dengan orang dunia. Ketika Roh Kudus dalam hidup kita, bukan sekedar kita ini berbuah, hidup kita masih tetap bisa menjadi saksi Tuhan. Dikatakan oleh Mazmur 29 ayat yang ke-15, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kekurangan padanya. Artinya bahwa ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, pengurapan baru ada dalam hidup kita, kita ini tetap bisa menjadi saksinya Tuhan. Di mana memberitakan tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang benar, bahwa Dia gunung batu yang tidak ada kecurangan padanya. Ini firman Tuhan, tidak ada kecurangan di dalam kehidupan Tuhan. Artinya hidup kita ini menjadi saksinya Tuhan. Bahkan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ke atas bumi ini, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Hidup kita menjadi saksi Tuhan. Kalau Roh Kudus turun dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, kita menjadi saksi bahwa Tuhan adalah gunung batu. Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada kecurangan. Artinya janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Jadi setiap kita butuh yang namanya Roh Kudus menyertai akan hidup saudara dan saya. Supaya di masa tua pun saudara masih menjadi saksi Tuhan. Saudara masih bisa menyampaikan, memberitakan akan kebaikan Tuhan. Tidak menjadi pikun, tapi tetap menjadi saksinya Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biar Roh-Mu dalam hidup kami, dan kami tetap menyala menjadi saksi-Mu. Haleluya. Amin.